Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi pertemuan kita tentang menghitung determinan ya. Sebelum kita masuk minor dan kofaktor, ini perlu pemahaman adik-adik tentang submatrik atau matrik bagian. Submatrik atau matrik bagian adalah matrik yang diperoleh dengan menghilangkan beberapa baris dan atau beberapa kolom dari suatu matrik. Ya, ini ada matrik A, anggotanya 3 min 1 2 5, kemudian 6 0 2 min 1 dan 3 7 8 min 5. Kalau kita menghilangkan matrik A ini baris yang pertama, maka diperoleh submatrik 6 0 2 min 1 3 7 8 min 5. Nah seterusnya, kalau kita menghilangkan baris kedua dan kolom ketiga, maka diperoleh baris kedua dan kolom ketiga ya. Berarti 3 min 1 5, 3 7 dan min 5 ya, dan seterusnya. Itu adalah konsep awal dari minor dan kofaktor. Sekarang kita masuk ke bagian minor dan kofaktor ya. Tadi kan sudah disebutkan di depan bahwa salah satu cara untuk menentukan determinan adalah menggunakan ekspansi minor dan kofaktor. Nah ini kita sekarang masuk minor dan kofaktor ya. Nah andaikan matrik A berdimensi n, determinan dari submatrik yang berdimensi n-1 disebut sebagai minor ya. Ya, ada matrik A berdimensi n atau misalnya 5, maka determinan dari submatrik yang berdimensi 4 disebut sebagai minor ya. MRS ya, dari yang RS ini minor dari submatrik dengan menghilangkan baris ke R dan kolom ke S. Jadi RS ini menunjukkan yang dihilangkan ya. Bisa kita lihat matrik A seperti ini ya, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Kalau kita memunculkan M32, berarti baris ketiga kolom kedua akan hilang. Jadi A11, A13, A21, A23. Nah kalau seperti ini, maka kita dengan mudah menentukan determinannya. Tinggal mengalihkan A11, A23 dengan A21 dikurangi A21 kali A13 ya. Nah matrik A karena ukurannya 3 maka mempunyai minor sebanyak 9 ya. M11, M12, M13 dan seterusnya ya. M21, M22, M23, M31, M32, M33 dan seterusnya ya. Dah saya lanjutkan lagi. Nah sekarang kita masuk ke kofaktor. Nah kofaktor ini berhubungan dengan minor ya. Cuma ada tanda plus minnya, plus min ya. Kalau misalnya Anda lihat di sini MRS adalah CRS sama dengan ya, atau CRS sama dengan min 1 pangkat R ditambah S dikalikan MRS ya. Jadi Anda lihat di sini. Kalau C11 pangkatnya kan sama dengan 2. Min 1 kalau kali min 1 sama dengan kan 1, sehingga hasilnya positif ya. Karena min 1 kali min 1 positif. Tinggal nyari determinannya ketemu sama dengan 7. Nah beda dengan kalau C12 ya, karena hasil perpangkatannya kan negatif ya. Kalau misalnya ketemu determinannya pertama positif, maka dia akan menjadi negatif. Nah itu aja yang membedakan antara kofaktor dengan minor. Jadi min 1 pangkat penjumlahan baris sama kolomnya. Dia kalau ganjil itu adalah hasilnya nanti negatif ya. Kalau genap hasilnya positif ya. Mungkin di awal tadi saya lupa menyebutkannya. Kalau ini ya 1 tambah 1 genap, maka hasilnya adalah positif ya. Kalau R ditambah S ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Nah saya lanjutkan lagi. Nah kalau kita menghitung determinan berdasarkan ekspansi kofaktor, maka kita bisa
tidak perlu menghitung semuanya ya. Misalnya kita mencari determinan A, maka kita bisa menghitung determinan A ya melalui baris pertama. Misalnya ya, A11 dikalikan C11, A12 kali C12, A13 kali C13. Kalau misalnya kita baris ketiga ya A31 kali C31, A32 kali C32 dan seterusnya ya. Nanti ini kalau Anda cari nilainya maka akan sama ya, baik melalui ekspansi baris pertama, ekspansi baris kedua atau ekspansi baris ketiga ya. Nah, ini contohnya ya. Dengan ekspansi kofaktor maka tentukan determinan di bawah. Ada matriks B 1, min 2 dan 1. Ada 3, 1 dan min 1 dan 1, 1, 4 ya. Kita hitung determinan berdasarkan ekspansi baris kedua. Maka det B sama dengan B21 baris kedua kolom ke-1 adalah 3 dikalikan C21. C21 adalah min 1 dikalikan minor 21 ya. Maka hasilnya adalah 9 ya. Kalau tadi kan min 9, 4 kali min 2 kan min 8, min 8 min 1 maka min 9 menjadi 9, sehingga dihasilkan ya determinannya adalah 33 nah, sama kalau didasarkan atas ekspansi melalui kolom ketiga ya, B13 kali C13 baris 1 kolom 3 ya kali C13, B23 ya kali C23, B33 kali C33, hasilnya adalah sama 33. Nah, yang penting ini bahwa strategi menghitung determinan yang perlu Anda pahami, yang pertama adalah gunakan kombinasi dari beberapa metode, baik definisi, sifat, ekspansi, kofaktor. Kemudian yang kedua, pilih ekspansi melalui baris atau kolom yang paling sederhana ya, atau angkanya tidak terlalu besar. Nah, yang tiga, gunakan sifat ke-8 untuk membuat unsur-unsur pada baris atau kolom yang dipilih sebanyak mungkin menjadi 0. Yang keempat adalah ulangi langkah 1 dan seterusnya. Anda lihat sifat ke-8, sifat determinan yang ke-8 apa? Nah, ini ya sifat ke-8, bahwa determinan suatu matriks persegi tidak berubah nilainya jika salah satu baris atau kolom ditambah dengan kelipatan baris atau kolom yang lain ya. Nah, sifat ke-8 ini sering dipakai untuk menyederhanakan baris atau kolom sebelum menghitung determinan ya. Contohnya seperti ini ya, 2, 3, min 1, 4. Ini determinannya sama dengan 11. Jika K2 ditambah 3K1 ya, K2 ditambah 3K1, K2 ditambah 3K1, K2 kan ini ya, 3K1, 3 kali 2 6, 6 tambah 3 9 ya, 3 kali min 1 min 3, min 3 tambah 4 adalah 1, maka determinannya tetap 11. Ini pun tetap 11. Yang perlu Anda pahami ini ya, kalau Anda sudah menggunakan kolom sebagai kelipatan maka harus kolom terus, kalau baris ya baris terus, jangan dicampur-campur ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, baik. Nah, ini contoh-contoh untuk menghitung determinan ya, menggunakan ekspansi kolom ini, sifat ke-8 tadi ya. Ada determinan 2, matriks 2, 1 min 3, 1 min 1 1 dan 5 4 min 2. Dikerjakan menggunakan ekspansi melalui baris kedua ya, ekspansi baris kedua, tapi ini simbolnya kok kolom ini. Kita lihat aja ya, ini K2 plus K1 kolom kedua ya, ditambah K1, 2 tambah 1 3, 1 tambah min 1 0, 5 tambah 4 9 ya, berarti ini kolom, ini ekspansi melalui kolom ya, kolom kedua ya. Nah, kemudian Anda lihat ini K3 min K1 baris kolom ketiga, kolom ketiga dikurangi K1, min 3 dikurangi 2, min 3 min 2 min 5. Yang lainnya tetap ya. 1 min 1 0, min 2 min 5 7. Nah, kan sudah ada 0 banyak ini.
Nah, karena sudah ada 0 banyak, maka berdasarkan ya kofaktor, ya bisa menggunakan ini ekspansi baris kedua, ya. E21 dikalikan C21, E22 dikalikan C22, maka kita tinggal menghitung yang ini saja, maka didapatkan determinannya adalah sama dengan min 24. Ya, ini contoh untuk menghitung determinan dengan cara yang paling singkat. Baik, saya akhiri dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.